Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukurinya, menggunakan nikmat tersebut di jalannya, sehingga Allah pun akan tambahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang dalam hidup di muka bumi ini adalah tentu mendambakan yang namanya bahagia. Dan kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan sungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin meyakini akan adanya syurga, dan seorang mukmin adalah dengan syurga tadi selalu menjadi impian dan cita-citanya. Bagaimanakah Rasulullah SAW memberikan kepada kita tuntunan untuk agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan di muka bumi ini untuk mendapatkan surganya tadi. Coba kita renungkan hadis Rasulullah SAW yang mana Rasul telah bersabda dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan jagalah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Kalau kita renungkan hadis tadi, Rasulullah SAW memberikan kepada kita 4 poin besar yang bisa menghantarkan seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. 4 poin tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah afsus salam. Tebarkanlah salam. Salam adalah merupakan doa antara seorang mukmin dengan saudaranya, mendoakan keselamatannya, di mana seorang mukmin tadi ketika diberikan salam dia akan menjawab salam untuk saudaranya tadi. Saling mendoakan adalah merupakan sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia. Kita boleh jadi dengan amal kita tidak selamat, tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan sebab apa? Dengan sebab doa yang kita lakukan kepada saudara kita, dan dia menjawabnya dengan adalah bentuk doa juga kepada kita. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kita. Ini sesuatu yang mudah dalam kita mengucapkan dengan lisan kita. Tapi betapa banyak seorang mukmin, seorang muslim ketika dalam hidup bertemu dengan saudaranya, dia enggan untuk mengucapkan salam. Padahal ini merupakan ibadah yang tidak perlu bermodalkan dengan harta. Cukup menggunakan lisan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun betapa banyak mukmin yang lalai dari hal poin besar ini. Padahal Rasul menggambarkan dalam hadis yang lain bahwa tebarnya salam tersebut di antara kita adalah akan mewariskan nilai-nilai kecintaan. Tahabbtum, kata Rasul. Kita akan saling mencintai. Kita akan saling mengasihi dengan salam tadi. Para pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, at'imut ta'am.
memberi makan. Memberi makan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini adalah tidak semuanya dalam satu tingkatan. Ada yang Allah berikan kelapangan rizki, sementara ada orang yang Allah berikan rizkinya sempit. Maka Allah memberikan kesempatan kepada yang lapang rizkinya, mereka untuk bisa berinfak, bersedekah kepada orang yang tidak mampu tadi dengan memberikan makan kepada mereka. Dengan kita memberikan makan kepada mereka, kita memiliki perhatian terhadap mereka. Maka perhatian yang kita berikan kepada mereka akan mewariskan rasa cinta dari mereka kepada kita. Selain juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas infak dan sedekah kita yang kita lakukan tadi di hadapan Allah dengan balasan yang berlipat ganda. At'imut ta'am, beri makan. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Jaga hubungan silaturahim. Di mana seseorang hidup di dunia tidaklah sendirian. Dia punya kerabat, dia punya sanak saudara, dia punya handai tolan. Jangan kita menjadi orang yang ketika kita hidup adalah seolah-olah kita hidup bisa sendiri. Kita hidup adalah butuh dengan orang lain, terutama dengan keluarga dan kerabat kita. Rasul memerintahkan kita untuk menjaga hubungan tadi. Ketika orang tua kita hidup, kita mungkin sering diingatkan. Namun bukan berarti ketika orang tua telah tiada, kita pun lalu terputus hubungan silaturahim dengan keluarga besarnya. Rasul mengancam orang yang memutus silaturahim dengan apa? Dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis ini bahwa silaturahim itu merupakan asbab dari sekian banyak sebab yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kata Rasul, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Kalau kita perhatikan urutan-urutan dari apa yang Rasul katakan, dari mulai memberi salam, kemudian memberi makan, kemudian menjaga hubungan silaturahim, kemudian yang terakhir adalah kita sholat di malam hari ketika orang sedang tidur. Rasanya dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, makin berat. Orang ketika tadi mengucapkan salam sederhana gitu dan mudah. Ketika adalah perintah yang kedua kata Rasul at'imut ta'am, bukan lagi adalah mudah. Karena orang harus mengeluarkan sebagian dari apa yang dimiliki, yang mungkin dia cintai, diberikan kepada orang lain, tingkatannya naik. Kemudian yang ketiga silul arham, menjaga hubungan silaturahim. Ini juga bukan hal sederhana. Terkadang mungkin kerabat tidak tetanggaan kita, bukan dekat dengan kita, tapi jauh, rumahnya jaraknya jauh. Kita mungkin harus menjaga hubungan baik tersebut dengan dia, walaupun mungkin harus berhari, harus berminggu kita menemuinya. Maka yang keempat adalah kata Rasul, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Ini merupakan hal yang bukan sederhana, sangat berat. Betapa banyak kita dilalaikan dalam kehidupan kita dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Padahal Allah telah menyebutkan dalam hadis qudsinya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada hambaku yang meminta ampun, aku akan ampunkan dia. Apakah ada hambaku yang meminta, aku akan beri. Apakah ada hambaku yang bermohon perlindungan, aku akan lindungi. Sayang, kebanyakan dari kita kaum muslimin, di malam Allah memanggil kita dan menjanjikan segala apa yang Allah akan berikan, kita terlelap dengan tidur kita. Kata Rasul,
Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Kata Rasul, kalau orang bisa mengerjakan 4 tadi, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan selamat masuk ke dalam surga. Engkau akan masuk ke surga dengan selamat. Ini merupakan sesuatu yang harus kita renungkan untuk kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan surga. Tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia. Kenikmatan yang abadi adalah hanya di hadapan Allah di surganya. Maka coba kita renungkan hadis tadi. Mudah-mudahan hadis tersebut bisa menjadi satu motivasi besar untuk kita dalam rangka bagaimana kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Al-Bina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan 4 hal tadi, menebarkan salam, memberi makan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, kemudian kita menjaga hubungan silaturahim yang ada di antara keluarga kita, dan juga kita bisa qiyamul lail di malam hari di mana orang sedang tidur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.